Bab 74. Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan pergi. Itu karena di pundaknya dia membawa cintanya. Angin dingin membelai alisnya saat dia melihat pramuka muda itu kembali dengan menunggang kuda. Punggung pramuka itu membungkuk karena selusin anak panah tertanam di punggungnya. Bahkan dengan itu, dia tidak jatuh, dan sebaliknya, dia mengikat tombak ke kudanya. Menusuk tombak ke dadanya, dia memaksa mayatnya untuk kembali. Di depan dadanya, baju besinya telah terkoyak. Di pakaian putihnya, ada beberapa kata yang ditulis dengan darah. Tenggara, 15 km, kavaleri ringan, 10.000. Yuan Yue menatap prajurit muda ini dan menundukkan kepalanya. Setelah jeda yang lama, dia dengan ringan berkata, "Kamu telah melakukannya dengan baik." Dengan itu, tombak yang telah lama tertekan akhirnya menembus tubuh prajurit itu. Darah merah tua menyembur keluar dari belakang saat prajurit muda itu jatuh dari kuda. Kuda itu meringkik sedih saat menjilati wajah prajurit itu, mondar-mandir. "Raja!" Seorang pengawal berlari mendekat, memegang seorang lelaki tua kurus. Dia berteriak, "Kami menemukannya." Pria itu sudah berusia lebih dari 60 tahun. Di era ini, itu dianggap langka. Dia benar-benar kurus, tetapi jelas bahwa pikirannya jernih. Meskipun penampilannya tidak teratur, matanya bersinar dengan kecerdasan. Yuan Yue mengamatinya, sebelum perlahan mengangguk. Guru ini tampaknya sangat sehat, dan seharusnya bisa menangani kondisi sulit dalam perjalanan jauh dengan mudah. "Kamu, Qinghai adalah tanah orang-orang barbar. Mereka semua tidak berbudaya dan tidak beradab. Orang tua ini adalah seorang sarjana, bagaimana bisa?" Mata Yuan Yue berputar saat dia menatap lurus ke mata lelaki tua itu. Dengan suara yang pelan dan mantap, dia memancarkan tekanan. "Saya bepergian ribuan mil secara pribadi dan membawa pasukan besar bersama saya. Sepertinya dokter ini berpikir bahwa saya tidak cukup menunjukkan ketulusan." Pernyataan ini begitu santai, namun penuh dengan niat membunuh. Hal ini membuat lelaki tua itu, Gao Qingzu, membeku di tengah jalan. Dari Qinghai ke Cuiwei, mereka telah melewati provinsi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan itu, mereka telah meninggalkan begitu banyak prajurit. Ketulusan yang begitu otentik, siapa yang berani mengklaim sebaliknya? "Undang Tuan Qingzu ke kereta." "Dimengerti, Yang Mulia." Meskipun kota Maoling sama sekali tidak tersentuh oleh pertempuran, para pejabat tidak ragu untuk membiarkan pasukan Qinghai masuk ke istana. Dengan pergolakan benua Meng Barat, keluarga Kekaisaran Wei mundur ke Tanah Utara, bersamaan dengan penaklukan kekaisaran oleh Yanbei. Namun, meskipun semua garnisun telah menyerah kepada Yanbei, banyak garnisun masih tidak berubah. Karena itu, bagi mereka, Yuan Yue, sebagai mantan Marsekal Agung Kekaisaran Wei, sudah seperti teman lama bagi mereka. Saat pasukan Qinghai memasuki kota Maoling, warga sipil mengira pasukan kekaisaran telah memulai serangan balik. Banyak sekali orang membawa kapak dan bilah pisau dengan harapan bisa bergabung dengan pasukan, dan warga sipil bahkan memberi mereka makanan. Jalanan dipenuhi dengan kebahagiaan, sama sekali tidak seperti kota yang baru saja jatuh. "Raja!" Guo Huai membawa serta bilah pisau yang besar dan berat saat dia berlari. Menyeka debu di wajahnya, dia bertanya dengan keras, "Tentara Yan ada di sini. Apa yang harus kita lakukan?" Yuan Yue melihat ke arah tenggara, dan tanpa mengubah ekspresinya, dia dengan tenang berkata, "Kita bertarung." Pada saat itu, seluruh pasukan meledak dalam gelombang kegembiraan. Kelompok prajurit ini adalah elit Qinghai. Sejak mereka berangkat dari jalur Cuiwei, mereka telah meringkuk dan menutupi jejak mereka, mundur dari setiap pertempuran. Hal ini mengakibatkan frustrasi yang terpendam. Pada saat ini ketika mereka akhirnya mendengar bahwa mereka bisa bertarung, semua orang bersorak. Hari sudah senja ketika tentara Yan akhirnya tiba, tetapi mereka tidak memulai serangan tetapi hanya mengepung kota.
Yuan Yue segera tahu bahwa mereka sedang menunggu bala bantuan. Saat bala bantuan tiba, itu akan sangat merugikannya. Pada malam yang sama, sebelum pasukan Yan benar-benar menyelesaikan formasi mereka, pasukan Qinghai menyerbu keluar dari Maoling, dan setelah 3 gelombang serangan, pasukan Qinghai berhasil merobek celah di pengepungan kokoh pasukan Yan dan lolos dari pengepungan. 10.000 prajurit ini bukanlah pasukan reguler, tetapi hanya cadangan yang segera dipanggil karena jatuhnya Maoling. Pasukan seperti itu tentu saja akan dikalahkan oleh para elit Qinghai. Pada saat itu, seluruh garis suar di sepanjang Kekaisaran Yan Agung dibakar satu persatu saat berbagai pasukan elit dikirim keluar. Namun, kuda perang Qinghai sangat cepat. Pasukan elit itu tiba hanya untuk melihat gelombang debu yang ditinggalkan oleh pasukan Qinghai. Segera mereka berhadapan dengan garis pertahanan terakhir, Jalan Gunung Changming. Setelah melintasi gunung ini, mereka akan tiba di Jalan Qinghai Cuiwei. Malam sebelumnya, para prajurit Qinghai telah memoles senjata mereka sebagai persiapan untuk pertempuran sulit yang akan datang. Mengenakan baju besinya yang dingin, Yuan Yue mengangkat lengannya saat seekor elang seputih salju hinggap di pergelangan tangannya dan merentangkan kaki yang membawa sepucuk surat. Dia dengan hati-hati membaca isi surat itu 2 kali sebelum menaruhnya di dadanya, seolah-olah dia secara pribadi mengalami kehangatan kata-kata itu. Seolah-olah dia sedang memegang penghangat di musim dingin yang dingin. Setiap orang memiliki hal-hal yang sangat berharga bagi mereka. Bagi sebagian orang, itu adalah kekayaan. Bagi sebagian orang, itu adalah wewenang. Baginya, itu hanyalah satu orang. Dia tidak pernah menjadi orang yang baik. Hanya karena dialah dia dengan sukarela menarik sisi jahatnya. Namun, itu tidak berarti dia sudah lupa cara membunuh. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Langit yang gelap tampak begitu rendah sehingga bahkan bintang-bintang pun akan berjatuhan, seolah-olah dia bisa meraihnya jika dia mengulurkan tangannya. Angin bertiup dari jauh, seolah-olah membawa serta aroma khas Qinghai. Hatinya seperti rumput tinggi di Qinghai, bergoyang ringan di tiup angin. Pada hari kedua, mereka dapat melihat formasi musuh yang jumlahnya 8.000. Berbeda dari pertemuan sebelumnya dengan pasukan Wei yang dipaksa membelot, dan cadangan Kekaisaran Yan yang baru direkrut, mereka adalah penduduk asli Yanbei, lahir di lautan pedang dan hujan darah. Angin di perbatasan selalu dingin, saat angin bertiup melintasi tanah yang luas, mengangkat gelombang rumput. Para prajurit Qinghai mengencangkan pita hitam di pergelangan tangan mereka saat mereka mencengkeram pedang mereka dengan kuat dan dengan dingin menatap musuh yang menghadapi mereka. Semangat juang yang membara muncul di medan perang. Angin yang bertiup pelan pun seakan bergema dengan alunan genderang perang. Namun, di saat kritis ini, tampak ada semacam kepanikan dalam formasi garnisun Gunung Changming. Yuan Yue, yang masih berada di atas kudanya, mengerutkan kening saat melihat garnisun itu perlahan terbelah dan membuka jalan di tengah. Pintu-pintu berat terbuka, seolah-olah mereka telah membentangkan karpet merah di hadapan pasukan Qinghai. Apa yang mereka lakukan? Tanya beberapa prajurit dengan suara pelan. Pasti ada jebakan, anjing-anjing Yanbei mempermainkan kita. Kerumunan itu menjadi riuh seperti setetes minyak yang baru saja menetes ke dalam panci berisi air mendidih. Yuan Yue menatap pasukan Yan yang terdiam sambil mengerutkan kening. Waktu berlalu perlahan dalam situasi yang aneh ini. Pasukan Yan diam saja, tidak mengambil tindakan apapun. Pasukan Qinghai juga tidak bergerak. Lautan rumput yang setinggi lutut bergoyang pelan tertiup angin sepoi-sepoi. Kuda Yuan Yue melangkah maju. Guo Huai segera berdiri di hadapannya dan dengan cemas memperingatkan, "Raja, waspadalah karena itu mungkin jebakan. Mereka berani membuka gerbang di hadapanku. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki keberanian untuk berjalan mendekat?" Suara Yuan Yue lembut dan nadanya datar, tetapi isi kata-katanya memicu keinginan untuk bertarung di seluruh pasukan. Yuan Yue mengangkat kepalanya dan terkekeh pelan sambil mengarahkan sarungnya ke arah prajuritnya dan bertanya dengan keras,
siapa yang berani mengikuti raja ini untuk maju mendekat? Orang ini bersedia. Pada saat itu, seluruh pasukan King Hai bersorak. Suara mereka seperti guntur yang menggelegar di seluruh negeri, menciptakan getaran kecil di jalurnya. Pasukan King Hai yang berkekuatan 3.000 orang mengikuti di belakang Yuan Yue saat mereka menyerbu ke gerbang besar. 300 meter, 150 meter, 100 meter. Mereka begitu dekat sehingga mereka dapat melihat wajah setiap prajurit Yan Bei dan keinginan mereka untuk bertarung. Namun, tidak ada yang menghunus pedang mereka, dan tidak ada suara perang yang terdengar. Begitu saja, mereka melewati lintasan Gunung Changming, melewati pintu-pintu yang mereka kira hanya dapat mereka lewati setelah kehilangan banyak saudara mereka. Saat mereka memasuki dataran yang luas, gerbang-gerbang berat menutup di belakang mereka. Bendera perang hitam pekat tergantung tinggi di atas gerbang istana. Rasanya seperti ada yang mengawasi mereka saat mereka pergi. Yuan Yue diam-diam memperhatikan mereka sebentar sebelum berbalik dan menginstruksikan Guo Huai, seorang jenderal asli King Hai yang naik pangkat, beritahu Yue Qi untuk membawa anak buahnya kembali. Guo Huai sedikit terkejut. Untuk bekerja sama dengan operasi ini, Jenderal Yue Qi dan Jenderal He Xiao telah memimpin 30.000 pasukan dan bersembunyi di sekitar kota Zhenhuang. Jika terjadi sesuatu yang salah, mereka akan segera menyerang Zhenhuang. Dengan kerjasama pasukan Kekaisaran Wei yang tersisa, mereka akan mengalihkan perhatian Yan Bei sehingga mereka dapat kembali dengan mudah. Namun, memberitahu mereka untuk kembali begitu saja akan membuang-buang usaha mereka sebelumnya untuk menyusup. Namun, Guo Huai tidak berkomentar dan hanya mengikuti instruksi. Tak lama kemudian, King Hai muncul di hadapan mereka. Tepat saat dokter itu melangkah mundur, Yuan Yue telah masuk. Istana yang besar itu dipenuhi dengan aroma dupa yang menenangkan. Dia melambaikan tangan kepada para pelayan dan berjalan ke sisi tempat tidur dan duduk di sisi tempat tidur. Dia telah menjadi jauh lebih kurus, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Saat ini, dia sedang tidur, dan napasnya agak stabil. Karena dia baru saja minum obat, kulitnya tampak merah muda karena sehat. Itu mungkin hanya efek semu. Tetapi Yuan Yue merasa setelah dokter tua itu melihatnya, dia tampak jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Dia telah berjuang sepanjang jalan dan telah membentangkan karpet yang merah karena darah, dan sangat khawatir sepanjang jalan. Pada saat ini, semua itu berubah menjadi rasa bahagia dan puas. Untungnya, dia mendesah dalam hati, mengakui pikiran-pikiran yang biasanya tidak akan pernah dia akui. Untungnya dia baik-baik saja. Di ranjang bayi di samping tempat tidur, ada suara kecil. Berbalik, Yuan Yue melihat seorang anak kecil menatapnya dengan sepasang mata bulat dan besar. Mata anak itu hitam pekat. Dia masih terlalu muda, dan bahkan lehernya masih lunak dan tidak bisa diangkat. Namun tinjunya tampak begitu kuat saat dia melihat pria ini yang mencurigakan berkeliaran di samping tempat tidur ibunya. Sambil mengerutkan kening, anak itu menatap Yuan Yue dengan serius. Yuan Yue menatap putranya dan merasa aneh. Sesaat ia bingung harus memasang ekspresi apa untuk menghadapi anaknya. Ia mengangkat satu jari dan meletakkannya di sisi bibirnya, memberi isyarat agar anaknya diam agar tidak mengganggu tidur Chu Qiao. Anak itu jelas tidak mengerti gerakannya. Mungkin ia lapar. Saat ia mengangkat kakinya dan dengan sangat wajar, ia memasukkannya ke dalam mulutnya. Yuan Yue mengerutkan kening sambil berpikir kebiasaan macam apa ini, sangat tidak higienis. Lengannya yang panjang terentang dan menarik kaki keluar dari mulut anak itu, dan setelah itu, ia melotot ke arah bayi itu. Meskipun bayi itu masih kecil, ia mampu mengetahui sikap orang lain. Karena itu, tanpa ketegangan apapun, pada saat berikutnya, anak muda King Hai ini mulai melolong sekuat tenaga. Pada saat itu, para pelayan, pengasuh, pembantu, dokter, dan semua orang melompat untuk memperhatikan dan muncul dari seluruh penjuru istana.
Chu Qiao yang sedang tertidur lelap terbangun dan duduk tegak. Apa yang terjadi? Apakah anak kecil itu mengompol? Panggil dokter. Yang mulia, jangan menangis. Lihat, apa ini? Sekelompok pelayan dengan kasar mendorong seorang pria keluar. Mata anak itu menyapu kerumunan sebelum akhirnya berhenti di wajah ibunya. Tampak sangat kesal, dia mengulurkan tangan gemuknya dan terisak-isak. Chu Qiao memeluk bayi itu di lengannya dan melihat sekeliling. Baru pada saat itulah dia menyadari suaminya yang telah lama berpisah dengannya. Namun dia mengerutkan kening dan membentak, "Kamu menggertak putra kami." Tidak. Yuan Yue segera menyangkalnya dan ingin berjalan mendekat. Namun, seolah mencoba untuk melawan kata-kata Yuan Yue, bayi itu mulai merengek dengan intensitas yang lebih tinggi saat Yuan Yue mendekat. "Kamu masih bilang tidak melakukannya?" Chu Qiao menatap Yuan Yue. "Kamu sudah sangat tua, tetapi kamu masih menggertak anak-anak." Yuan Yue marah. Apakah anak ini benar-benar miliknya? Melihat bagaimana bayi itu menggosokkan bahkan ingusnya ke pakaian Chu Qiao, api amarahnya menyala. Apa ini? Setelah dia melewati hidup dan mati untuk membawa kembali sang dokter, inikah sikap yang dia terima? Yang mulia, Anda tertutup debu dari perjalanan. Dokter menyarankan agar Anda pergi terlebih dahulu. Yuan Yue melotot ke arah pelayan wanita itu, dan gadis muda itu hampir pingsan. Namun, meskipun dia melotot cukup lama, dia akhirnya diusir keluar dari pintunya sendiri oleh dokter yang telah diculiknya dengan paksa. "Ah, pangeran muda mengompol. Bawa popoknya, para pengasuh. Silakan datang, pangeran muda mungkin lapar." Istana itu berantakan saat para pelayan bergegas masuk dan keluar tanpa memperhatikannya. Raja Qinghai ini sangat menderita saat dia duduk di sana dengan wajah muram. Entah bagaimana situasinya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Seharusnya seperti ini, seorang putra berbakti, seorang wanita yang lembut, sekelompok bawahan yang dipenuhi dengan rasa hormat yang menatapnya dengan air mata memuji prestasinya. Namun ini sama sekali berbeda dari imajinasinya. Putra ini hanya tahu bagaimana menangis dan menggigit kakinya, dan istrinya jatuh cinta pada anak itu. Dia menghela nafas dan terus duduk di sana dengan sedih. "Mei Xiang, apakah yang mulia muda harus mengenakan pakaian biru ini atau yang berwarna krem ini?" "Nona, yang mulia muda muntah, apakah dia makan terlalu banyak?" "Ah, yang mulia, bisakah Anda berdiri? Anda sedang duduk di mainan yang mulia muda." Setiap orang memiliki hal-hal yang sangat berharga bagi mereka. Bagi sebagian orang, itu adalah kekayaan. Bagi sebagian orang, itu adalah otoritas. Baginya, itu hanya dua orang.